Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Berjumpa lagi dengan channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kami masih akan melanjutkan video tentang seri lipid, lemak, dan lemak darah sobat sehat sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang perlemakan hati atau fatty liver. Apa itu fatty liver? Fatty liver adalah kondisi ketika terdapat penumpuan lemak yang berlebihan pada hati sobat sehat sekalian. Kondisi tersebut membuat hati sulit bekerja sobat sehat sekalian. Penyakit liver ini sebenarnya tidak berbahaya, namun peradangan atau inflamasi yang tidak kunjung sembuh ini dapat memicu jaringan parut atau sirosis dan menurunkan fungsi hati sobat sehat sekalian. Nah, itulah sobat sehat sekalian pengertian dari fatty liver atau perlemakan hati. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, perlemakan hati atau fatty liver ini berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama, peradangan hati yang merusak jaringan sekitarnya atau steatohepatitis. Yang kedua, adanya jaringan parut pada hati yang rusak atau juga disebut fibrosis hati. Dan yang ketiga, jaringan parut yang menggantikan jaringan yang sehat atau sirosis hati sobat sehat sekalian. Berdasarkan penyebabnya, perlemakan hati atau fatty liver ini sobat sehat sekalian itu dibagi 2. Yang pertama, non-alcoholic fatty liver disease atau NALD. Nah, perlemakan hati non-alkohol ini sobat sehat sekalian adalah penyakit hati yang berlemak yang tidak ada hubungan dengan alkohol. Nah, penyebab pasti dari kondisi ini lebih sulit untuk diketahui sobat sehat sekalian. Tetapi diduga sindrom metabolik ini memiliki peran besar dalam proses terjadinya perlemakan hati non-alkohol ini sobat sehat sekalian. Saya contohkan ya, sindrom metabolik yang meliputi beberapa kondisi yang dapat menyebabkan perlemakan hati atau fatty liver. Yang pertama, obesitas. Nah, untuk yang sobat sehat sekalian yang mengalami obesitas, lihat ya video kami yang berkaitan dengan obesitas dan program penurunan berat badan yang dilakukan oleh Merapi Pharma. Yang kemudian yang kedua adalah trigliserid tinggi dan kolesterol tinggi sobat sehat sekalian atau penyakit hiperglikemia. Kemudian yang berikutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi di atas 130/85 mm Hg. Kemudian yang kedua, alcoholic fatty liver disease atau ALD. Apa itu? Penyakit fatty liver yang disebabkan karena konsumsi alkohol yang berlebihan sobat sehat sekalian. Bagaimana hubungannya antara konsumsi alkohol dengan fatty liver? Begini sobat sehat sekalian, jika alkohol yang diterima tubuh melebihi batas, hati harus bekerja dengan keras untuk memecah alkohol agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Proses pemecahan alkohol pada hati ini dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme sel hepatosit, yaitu sel utama yang membangun jaringan hati. Hal ini dapat menyebabkan penurunan fungsi hati dalam memecah lemak dan malah meningkatkan fungsi hati dalam menyimpan lemak. Nah, itu sobat sehat sekalian, dampak dari alkohol yang dapat merusak jaringan hati kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa toh tanda dan gejala orang yang terkena fatty liver atau perlemakan hati ini? Baik yang disebabkan oleh alkohol maupun yang non-alkohol. Yang pertama, sobat sehat sekalian, itu sakit perut pada sisi kanan atas perut. Kemudian yang kedua, perut terasa kembung. Kemudian yang ketiga, mual dan kehilangan nafsu makan. Kemudian yang keempat, penurunan berat badan. Dan yang kelima, tubuh merasa lelah dan lemah sobat sehat sekalian. Nah, apabila sobat sehat sekalian penyakit fatty liver ini dibiarkan, ya perlemakan hati ini dibiarkan, ini dapat menimbulkan komplikasi sobat sehat sekalian. Nah, komplikasinya apa saja? Komplikasi yang pertama sobat sehat sekalian itu pembesaran perut atau edema yang berisi cairan. Kemudian yang kedua itu pendarahan abnormal, misalnya muntah darah. Kemudian yang ketiga mimisan. Kemudian yang keempat, kulit yang gatal sobat sehat sekalian. Kemudian kelima, kulit dan mata kuning.
Kemudian berikutnya pembengkakan pada kaki. Kemudian yang ketujuh, pembesaran payudara pada pria, sobat sehat sekalian. Kemudian yang kedelapan, kebingungan. Berikutnya kanker hati. Berikutnya sobat sehat sekalian, gagal hati. Kemudian berikutnya telapak tangan berwarna merah. Dan terakhir, pembesaran pembuluh darah di bawah permukaan kulit, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi komplikasi apabila manakala penyakit perlemahan hati atau fatty liver ini kita biarkan begitu saja. Nah, sekarang siapa saja yang faktor risiko orang-orang yang dapat terkena fatty liver ini, sobat sehat sekalian? Yang pertama, sesuai dengan penyebabnya tadi, orang-orang yang berisiko adalah yang konsumsi alkohol berlebihan. Nah, ini sobat sehat sekalian, alkohol secara agama juga dilarang dan kita tahu dampaknya bukan saja pada liver kita, tetapi juga pada lambung kita dan usus kita. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya bahwa alkohol ini kita tidak konsumsi lagi, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya, orang-orang yang berisiko terkena fatty liver ini adalah obesitas. Nah, oleh karena itu sekali lagi sobat sehat sekalian yang sudah obesitas, lihat video kami bagaimana menurunkan berat badan dengan menggunakan resep jamu. Apabila sobat sehat sekalian ingin mengikuti program penurunan berat badan yang diselenggarakan oleh Merapi Pharma Herbal, silakan hubungi nomor berikut. Kemudian sobat sehat sekalian, orang yang berisiko bisa terkena fatty liver ini adalah penderita diabetes. Berikutnya faktor risiko orang yang bisa terkena fatty liver atau perlemahan hati ini, sobat sehat sekalian, adalah memiliki hiperlipidemia atau tinggi kolesterol dan tinggi trigliserida. Kemudian berikutnya memiliki riwayat penyakit perlemahan hati di dalam keluarga. Berikutnya adalah malnutrisi. Kemudian berikutnya faktor risiko seseorang bisa terkena penyakit fatty liver ini adalah jarang berolahraga. Dan terakhir, orang yang bisa terkena perlemahan hati atau fatty liver ini yang berisiko ya sobat sehat sekalian adalah konsumsi obat-obatan yang melebihi dosis yang dianjurkan, terutama obat-obatan penurun panas, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ketika kita untuk memastikan apakah kita terkena fatty liver atau tidak, tentu ya sobat sehat sekalian, kita harus pergi ke lab atau ke rumah sakit untuk memastikan apakah betul kita terkena fatty liver atau tidak. Nah, apabila sobat sehat sekalian itu datang ke rumah sakit, pemeriksaan apa sih yang dilakukan untuk memastikan bahwa kita terkena fatty liver atau tidak? Yang pertama akan dilakukan CT scan, itu untuk membuat gambaran tentang organ hati kita. Kemudian berikutnya juga ada biopsi hati untuk menentukan tingkat keparahan penyakit fatty liver kita. Kemudian berikutnya ada USG untuk mengetahui jumlah lemak dan jaringan parut pada hati kita. Berikutnya juga ada tes darah untuk mengetahui faktor pemicu hati berlemak di dalam tubuh kita. Dan terakhir ada juga pemeriksaan fungsi hati dan enzim yang berada dalam hati kita. Itulah sobat sehat sekalian macam-macam diagnosis yang dilakukan untuk memastikan apakah betul kita terkena fatty liver atau tidak. Berikutnya akan saya sampaikan anjuran dan pencegahan agar kita tidak mudah terkena fatty liver ya sobat sehat sekalian atau perlemahan hati. Yang pertama jelas menghentikan konsumsi alkohol. Kemudian yang kedua konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti sayur dan buah-buahan. Kemudian yang ketiga membatasi konsumsi makanan tinggi kalori. Dan terutama ini sobat sehat sekalian itu lemak trans. Berikutnya mengkonsumsi lemak sehat seperti lemak yang ada di ikan, kemudian minyak zaitun dan alpukat. Kemudian berikutnya menghindari minuman berkadar gula tinggi, terutama minuman-minuman kemasan. Dan yang tidak kalah penting ini sobat sehat sekalian, lakukan olahraga secara rutin setidaknya 30 menit dalam sehari. Buat sobat sehat sekalian yang sudah overweight atau obesitas, silakan sobat sehat sekalian melakukan program penurunan berat badan. Sekali lagi, yang ingin melakukan penurunan berat badan bisa menghubungi Merapi Pharma Herbal. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu perlemahan hati atau fatty liver itu sudah kami sampaikan.
tanda dan gejalanya juga sudah kami berikan, kemudian faktor risiko siapa saja yang terkena fatty liver ini sudah, terus kemudian komplikasinya juga sudah kami berikan, diagnosisnya apa saja yang manakala sobat sehat sekalian melakukan pemeriksaan juga sudah kami berikan, dan terakhir anjurannya juga sudah kami berikan. Sebagai puncaknya saya akan sampaikan resep jamunya untuk sobat sehat sekalian. Resep jamu yang akan kami berikan ini yang pertama bertujuan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah kita. Kemudian berikutnya untuk meluruhkan kadar gula dan lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk mengatasi sirosis hati. Manakala hati kita sudah mengalami sirosis, sobat sehat sekalian. Nah, resep yang akan kami berikan ini untuk penderita yang ringan ya sobat sehat sekalian, tidak ada komplikasi penyakit lain dan sudah melalui pemeriksaan bahwa betul kita terkena perlemahan hati atau fatty liver. Buat sobat-sobat sehat sekalian yang ada komplikasi dengan penyakit lain dan juga sudah agak parah ya, silahkan datang ke Merapi Pharma, nanti akan kami buatkan resep jamu sesuai dengan kondisi sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang bahan-bahannya akan kami sampaikan untuk sobat sehat sekalian. Yang pertama menggunakan daun kluwi dengan nama latin Artocarpus altilis. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Artocarpus altilis folium. Karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang kedua kumis kucing Orthosipon aristatus. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Orthosipon aristatus folium. Karena yang diambil adalah daun kumis kucing sebanyak 20 gram. Kemudian kunyit dengan nama latin Curcuma domestica. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 100 gram. Karena yang diambil adalah rimpangnya. Berikutnya yang keempat adalah meniran dengan nama latin Phyllanthus niruri. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Phyllanthi herba sebanyak 20 gram karena yang diambil adalah seluruh bagian tanaman. Kemudian berikutnya adalah pegagan Centella asiatica dengan nama latinnya. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Centella asiaticae herba. Karena yang diambil adalah seluruh bagian tanaman sebanyak 50 gram. Berikutnya yang keenam sambiloto dengan nama latin bahan Andrographis paniculata. Dengan nama simplicia atau nama bahannya adalah Andrographis paniculata herba. Karena yang diambil adalah seluruh bagian tanamannya sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketujuh yang terakhir temulawak dengan nama latin Curcuma santorisa. Dengan nama simplicia atau nama latin bahannya adalah Curcumae santorizae rhizoma sebanyak 120 gram. Karena yang diambil adalah rimpangnya atau umbinya ya sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah resep jamu yang terbaik yang kami berikan kepada sobat sehat sekalian. Nah, itu perpaduan, nanti ada bahan keringnya dan ada bahan basahnya. Ikuti terus ya video ini sampai selesai supaya sobat sehat sekalian tahu bagaimana cara membuatnya. Sekarang cara membuatnya. Semua bahan tadi, terutama yang kering, itu langsung dimasukkan ke dalam kuali dengan menggunakan air sebanyak 3,2 liter. Nah, untuk bahan-bahan basahnya silahkan dicuci, kemudian dipotong-potong dan di blender, kemudian dicampurkan menjadi satu dengan bahan kering tadi. Tetap menggunakan air sebanyak 3,2 liter. Kemudian direbus sampai mendidih. Begitu mendidih, dibuka tutupnya, ditunggu mendidih selama 5 menit. Setelah mendidih 5 menit, kemudian api dimatikan. Dan setiap 12 jam jamu ini harus dipanaskan. Misalnya kita buat pagi, setelah kita rebus, kemudian kita minum, siang kita minum, malam dipanasi terlebih dahulu boleh, baru diminum, atau diminum dulu baru dipanasi. Prinsipnya setiap 12 jam jamu ini harus dipanasi. Agar tidak apa? Agar tidak basi sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi cara membuat. Nah, sekarang dosis dan aturan minumnya. Ini akan kami sampaikan kepada sobat sehat sekalian, dosis dan aturan minumnya yang efektif. Untuk sobat sehat sekalian yang sudah terkena fatty liver atau perlemahan hati ini,
menggunakan resep ini diminum sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Sebelum makan sekali minum 200 cc. Nah, buat sobat sehat sekalian, untuk pencegahan ya, mungkin ada yang takut terkena fatty liver karena sudah ada tanda dan gejala, boleh membuat jamu ini dengan dosis diminum sehari sekali. Bisa diminum di pagi hari, bisa diminum di malam hari. Tetap sekali minum 200 cc. Nah, itulah sobat sehat sekalian, baik cara membuat maupun dosis dan aturan minumnya. Sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu untuk fatty liver. Jangan kemana-mana, ikuti terus video sang peracik ini supaya sobat sehat sekalian bisa praktek sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktekkan ya bagaimana cara membuat jamu untuk perlemahan hati atau fatty liver. Nah, bahan-bahannya sudah kami siapkan sobat sehat sekalian. Nah, ini bahan-bahan tadi, ini ada perpaduan, ada bahan basah dan bahan keringnya. Nah, bahan basahnya seperti temulawak 120 gram dan kunyit 100 gram serta pegagan atau centella asiatica sebanyak 50 gram. Nah, yang lainnya ini bahan kering. Nah, untuk bahan basahnya sobat sehat sekalian, kita akan blender dulu. Nanti yang kering tinggal kita masukkan ya ke dalam kuali. Baik sobat sehat sekalian, sekarang kita akan blender dulu ya bahan-bahan yang ada di sini. Nah, sebelum di blender sobat sehat sekalian, bahannya akan kita kecilkan dulu ukurannya. Supaya apa? Supaya mudah untuk memblender. Yang pertama kita akan kecilkan dulu ukuran temulawak. Nah, mungkin ini ada yang bertanya, Pak, kulit temulawak ini dikupas atau tidak? Saran saya kulitnya tidak usah dikupas sobat sehat sekalian, dicuci bersih saja. Karena apa? Karena kulit ini juga bermanfaat untuk ekosistem lambung kita. Baik, sekarang saya akan kecilkan ukurannya dulu. Ya, akan saya kecilkan ukurannya. Tidak usah terlalu kecil, biasanya blender sudah mampu ya sobat sehat sekalian untuk menghaluskan. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, yang sudah kecil kita masukkan ya di dalam blender. Saya dekatkan dulu blendernya. Oke, saya masukkan lagi ke dalam blender. Nah, ini blendernya warnanya kayak gini Pak. Nah, ini blender bakul jamu ya sobat sehat sekalian. Baik, masih ada temulawaknya. Temulawaknya kita kecilkan lagi. Nah, ini yang kecil kayak gini, nggak perlu dikecilkan, langsung dimasukkan. Kita kecilkan lagi ukurannya supaya mudah untuk memblender. Oke, kita kecilkan. Nah, kita masukkan ke dalam blender. Terus kemudian pegagannya. Nah, ini pegagannya kami dari bahan basah sebanyak berapa tadi? 50 gram. Kita kecilkan supaya mudah untuk memblender. Nah, biasanya pegagan ini sobat sehat sekalian memang ada agak sedikit apa ya, alot. Apa bahasa Indonesianya alot ini apa ini sobat sehat sekalian? Nah, sesudah kita potong-potong, kita masukkan ke dalam blender. Oke. Kemudian ya masih ada satu lagi. Ini adalah kunyit sobat sehat sekalian. Ya, kunyit kita kecilkan dulu juga ukurannya agar mudah untuk memblender. Oke, kita kecilkan dulu ukurannya. Sama sobat sehat sekalian, untuk kunyit ini tidak perlu dikupas, sekali lagi cukup dicuci yang bersih ya, karena kulit yang kandungan yang ada di kulit kunyit ini bermanfaat buat ekosistem lambung kita sobat sehat sekalian. Oke, kita kecilkan dulu ukurannya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam blender. Nah, untuk bahan-bahan yang kering, ini kita langsung masukkan ya sobat sehat sekalian ke dalam kuali. Ya, ini kualinya masih kosong, belum ada airnya. Saya buka dulu. Kemudian saya masukkan bahan-bahan yang kering. Yang pertama tadi ada daun kluih ya sobat sehat sekalian. Kita masukkan dulu daun kluihnya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada sambiloto.
kita masukkan sambilotonya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Ada kumis kucing. Nah, kumis kucingnya juga kita masukkan. Kemudian ada apa lagi? Ada meniran. Nah, meniran ini juga kita masukkan. Nah, sisanya kita masukkan ke semua di dalam kuali. Nah, sobat sehat sekalian, kan airnya membutuhkan berapa? 3,2 liter. Nah, 3,2 liter itu sudah total sekaligus untuk memblender, juga untuk merebus ya sobat sehat sekalian. Nah, agar kita mudah, air yang digunakan untuk memblender ini kita takar yang jumlahnya genap aja ya sobat sehat sekalian. Kita menggunakan air sebanyak 500 cc atau setengah liter. Oke, saya akan siapkan dulu airnya ya sobat sehat sekalian. Kami akan takar dulu sebanyak 500 cc atau setengah liter. Nah, ini sobat sehat sekalian, setengah liter kita masukkan ke dalam blender. Nah, sekarang ditutup dan kemudian di blender. Sepertinya sobat sehat sekalian, airnya kurang, kita tambah ya. Kita tambah lagi 200 cc supaya genap 700 ya. Ini 200 kita tambahkan lagi supaya blendernya menjadi mudah. Oke. Kemudian kita tutup dan mesin kita hidupkan. Dah cukup sobat sehat sekalian, sudah lembut, kita masukkan ya ke dalam kualinya. Oke. Jadi tadi air yang kita gunakan untuk blender berapa sobat sehat sekalian? 700 cc. Nah, sekarang kita masukkan dulu ke dalam kuali. Nah, setelah kita masukkan, ini kan biasanya sobat sehat sekalian kan ada sisa. Kalau kata orang Jawa eman-eman ya, kita bilas dengan air sebanyak setengah liter lagi. Oke, supaya apa? Supaya sisa yang ada di blender ini bisa bersih ya sobat sehat sekalian. Kita bilas, kemudian kita masukkan kembali. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita takar ya berapa airnya. Tadi totalnya air butuh berapa? 3,2 liter. Sudah kita gunakan untuk blender 700 cc dan sudah kita gunakan untuk membilas 500 cc atau setengah liter. Jadi total air yang sudah digunakan adalah 1,2 liter. Sehingga untuk merebus kurang 2 liter. Baik sobat sehat sekalian, kita takar ya 2 liter. Sekali takaran ini sobat sehat sekalian, ini 500 cc atau setengah liter. Kita hitung ya, 1 2 3 4. Jadi 4 kali setengah liter berapa sobat sehat sekalian? 2 liter. Jadi genap sudah airnya sebanyak 3,2 liter. Sekarang kita tutup dan api kita nyalakan. Nah sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apabila sobat sehat sekalian ingin merebus menggunakan kuali tanah, ini membutuhkan waktu selama 25 menit. Tapi sobat sehat sekalian, manakala di rumah tidak ada kuali tanah, bisa menggunakan panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca. Nah, apabila sobat sehat sekalian menggunakan panci enamel, panci stainless atau panci kaca, itu membutuhkan waktu selama 20 menit. Jadi lebih cepat sobat sehat sekalian. Kenapa? Karena perambatan panasnya lebih cepat. Baik sobat sehat sekalian, kita tunggu dulu ya selama 25 menit seperti apa jadinya. Jangan kemana-mana, kita akan lihat, saksikan sama-sama bagaimana mendidihnya dan ukuran 200 cc nya seperti apa. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit, kita lihat ya apakah sudah mendidih. Ya, kita buka dulu tutupnya. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Tutupnya kita buka, kita aduk, kita tunggu berapa lama? 5 menit ya sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu
supaya semua bisa tercampur, dan kita tunggu mendidih selama 5 menit dulu sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekali lagi, apabila sobat sehat sekalian itu mengalami kesulitan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, sobat sehat sekalian itu bisa datang ke Merapi Pharma untuk bisa dibuatkan jamu untuk fatty liver ini atau untuk perlemahan hati ini, sobat sehat sekalian. Dan apabila sobat sehat sekalian tidak punya kuali, sekali lagi bisa direbus dengan panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca ya. Jadi tidak perlu pakai kuali. Tapi kalau sobat sehat sekalian punya kuali, saran saya sebaiknya pakai kuali ya sobat sehat sekalian. Nah, sekarang sudah 5 menit, apinya kita matikan ya sobat sehat sekalian. Kemudian kita aduk lagi. Kita aduk lagi. Dan kita persiapkan gelas dan saringan untuk melihat berapa banyak 200 cc nya ya sobat sehat sekalian ya. Sekali lagi, kalau untuk yang pengobatan sehari diminum 3 kali pagi, siang, dan sore sebelum makan. Dan untuk pencegahan diminum sehari sekali, bisa pagi, bisa siang, bisa malam, sehari cukup sekali dengan dosis yang sama 200 cc. Sekarang saya akan ambil ya 200 cc nya seperti apa. Oke, kita siapkan pakai saringan. Oke, kita masukkan lagi. Oke, kita masukkan. Oke, kita tambahin sedikit lagi. Dah, jangan lupa ampasnya kita masukkan lagi. Setelah itu kuali kita tutup ya. Ingat sobat sehat sekalian, setiap 12 jam jamu ini harus dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Nah ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya seperti ini. Kalau di Jogja ini disebut gelas blimbing sobat sehat sekalian. Mungkin di tempat sobat sehat sekalian, karena ini biasa kita temukan dalam sehari-hari gelas yang ada di rumah kita ya. Seperti ini ya sobat sehat sekalian. Ini diminum sebelum makan, sehari 3 kali untuk pengobatan, dan sehari sekali untuk pencegahan. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apa itu fatty liver sudah kami sampaikan, kemudian tanda dan gejalanya juga sudah. Kemudian siapa saja yang berfaktor risiko terkena fatty liver juga sudah kami berikan. Kemudian komplikasinya juga sudah. Puncaknya kami sampaikan resep jamunya, dan sudah pula kami praktekkan untuk sobat sehat sekalian. Sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Ilmu, amarah, syahwat lan adil kuwi sangune urip ning alam donya iki. Akal, ati, lan awak iki kuwi alate. Sinten sing gerah perlemahan ati, monggo kanca damel jamu saking godhong kluwe sak kancane.